Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Nur Hasan, dosen dari program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan mata kuliah yang terdapat di semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Mata kuliah ini memberikan dasar konsep tentang suatu informasi, konsep pengambilan keputusan berdasarkan informasi tersebut, teknologi pengambilan keputusan, serta perancangan dan pembuatan dari sistem pengambil keputusan. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan tentang konsep di dalam sistem pendukung keputusan serta menerapkan atau menggunakan berbagai metode dan algoritma dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi. Berikutnya, mahasiswa mampu mengenali sistem pendukung keputusan serta menganalisis solusi untuk persoalan komputing yang kompleks. Selanjutnya, mahasiswa mampu membuat sistem pendukung keputusan serta menganalisis solusi untuk persoalan komputing yang kompleks. Berikutnya, mahasiswa mampu mengkombinasikan sistem pendukung keputusan serta menganalisis solusi untuk persoalan komputing yang kompleks. Selanjutnya, mahasiswa mampu mendiagnosis sistem pendukung keputusan, mengimplementasikan kebutuhan komputing dengan sistematis. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang diberikan di dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Yang pertama adalah pendahuluan, dilanjutkan dengan manajemen support system. Berikutnya adalah decision making, dilanjutkan dengan decision support system. Berikutnya adalah model management subsystem, dilanjutkan dengan business intelligence. Berikutnya adalah decision support system development, dilanjutkan dengan Enterprise Information System. Berikutnya adalah Knowledge Management System. Selanjutnya adalah Artificial Intelligence. Berikutnya adalah Expert System. Dan selanjutnya adalah Artificial Neural Network. Di program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, kami menggunakan perkuliahan secara hybrid. Artinya bisa dilakukan secara luring di dalam kelas maupun secara daring menggunakan LMS atau Learning Management System yang kami namakan adalah Online Learning UHAMKA atau biasa kami sebut OLU. Lalu tidak lupa juga menggunakan Google Meet, Zoom, dan juga WhatsApp Group. Metode pengumpulan tugas secara paperless yang disubmit menggunakan OLU. Sebelumnya telah diberikan instruksinya pada saat ketika dosen melakukan proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Instruksi tersebut juga dilampirkan pada OLU. Kemudian berbagai strategi, inovasi, dan metode pembelajaran yang saya terapkan, tujuannya yaitu agar dapat tercapainya dan terjadinya peningkatan hasil pembelajaran mahasiswa dan lulusan, sehingga nantinya akan memiliki kompetensi yang kita harapkan dari program studi. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu meliputi 3 metode. Yang pertama adalah metode ceramah di dalam penyampaian materi, di mana metode ceramah ini dilakukan dengan harapan nantinya mahasiswa dapat memahami dan memperoleh materi secara luas. Yang kedua adalah demonstrasi atau simulasi, di mana metode ini dilakukan dengan memberikan contoh melalui aplikasi yang biasanya digunakan di industri informatika, dengan tujuan agar mahasiswa lebih tertarik mengembangkan pola pikirnya dalam mengembangkan teori dengan praktek. Yang ketiga adalah diskusi kelompok, di mana di dalam metode ini saya bentuk dalam kelompok dan memberikan topik permasalahan atau studi kasus di bidang sistem pendukung keputusan, sehingga mahasiswa dapat mendiskusikan dan mempresentasikannya. Tujuannya agar mahasiswa dapat lebih percaya diri dalam mengungkapkan pemikiran, dalam mengembangkan pola berpikir yang kritis, aktif, dan juga kreatif. Selain itu, saya di sini juga mencoba untuk menerapkan strategi pembelajaran yaitu secara program based learning atau PBL, di mana strategi pembelajaran ini sangat menunjang sekali di program sarjana,
di dalam memberikan studi kasus kepada mahasiswa atau permasalahan-permasalahan yang konkret di kehidupan sehari-hari di dalam dunia informatika. Untuk mempermudah penyampaian materi, di sini saya selalu mempersiapkan dokumen perangkat pembelajaran. Dokumen perangkat pembelajaran yaitu meliputi RPS atau Rencana Pembelajaran Semester, kontrak perkuliahan, media pembelajaran, bahan ajar, dan rincian tugas mahasiswa atau RTM. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari bobot 10% untuk keaktifan, bobot 20% untuk tugas, bobot 30% untuk ujian tengah semester atau UTS, bobot 40% untuk ujian akhir semester atau UAS. Berikut ini saya akan tampilkan cuplikan video proses pembelajaran pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Pertemuan hari ini di sesi ke-8 kita mau ngomongin yang namanya DSS Development atau Decision Support System Development ya. Jadi bagaimana mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan ya, atau DSS. Indikatornya pada hari ini adalah mahasiswa mampu mengetahui, memahami serta menjelaskan tentang DSS Development. Ya, DSS Development itu yang pada umumnya digunakan adalah berbasis atau tekniknya adalah SDLC gitu ya, atau Software System Development Lifecycle, ada prototype dan juga ada DSS berbasis user, atau kalau di teknik pengembangan sistemnya itu ada yang bilang extreme programming, nah, gitu ya, extreme programming gitu ya. Baik, oke, DSS Development ya. Berarti kita ngomongin tentang pengembangan sebuah sistem. Nah, ini ada hubungannya dengan mata kuliah TPS ya, atau teknik pengembangan sistem, gitu ya. Nah, di semester berapa tuh mata kuliah TPS ya? Semester berapa ya? Ada yang masih ingat mata kuliah TPS itu, teknik pengembangan sistem? Lima kayak Pak. 5 ya? Oh iya kali ya. Oke, nah biasanya kalau teknik-teknik pengembangan sistem itu ada apa aja tuh? Ada yang bisa bantu saya biasanya di mata kuliah itu? Maintenance Pak. Belum maintenance. Teknik pengembangan sistem. Kan ada apa tuh biasanya yang paling sering digunakan? Tadi extreme programming ada, tapi yang paling sering digunakan apa tuh? Teknik pengembangan sistemnya. Nggak ada yang inget? Waterfall ya Pak. Waterfall. Terus apa lagi? Agile Pak, Agile. Agile, benar. Terus? RAD. RAD apa tuh kepanjangannya? Itu kan singkatan tuh. Kalau RAD apa nih? RAD ada yang bisa bantu saya? RAD apa tuh? Rapid Application Development bukan Pak? Rapid Application Development ya. Jadi banyak ya teknik-teknik pengembangan sistem, ada waterfall, agile, RAD ya, atau rapid application development, ada prototype ya, prototyping, terus extreme programming, apalagi tuh banyak deh gitu ya, banyak ya. Nah, teknik pengembangan sistem ini juga bisa diaplikasikan ya, atau diimplementasikan ke dalam sebuah teknik untuk membuat sebuah DSS ya, tapi tentunya tidak semuanya bisa diaplikasikan ya. Ada yang secara umum saja ya, secara umum yang biasanya digunakan dan akan kita bahas di hari ini. Baik, pengembangan sistem itu definisinya adalah aktivitas untuk menghasilkan sistem ya berbasis komputer ya, untuk menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan opportunities yang timbul ya, kesempatan atau opportunities yang timbul. Atau bisa juga dia menyusun sebuah sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama. Nah, secara keseluruhan. Atau tidak menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan, bisa juga memperbaiki sistem yang ada atau memperbaiki kekurangan di sistem yang ada. Nah, terkadang pengembangan sebuah sistem itu dirasa perlu karena adanya problem. Nah, yang pertama karena adanya ketidakberesan. Ya, ketidakberesan itu bisa saja terjadi karena sesuatu sistemnya itu dicurangin gitu ya, atau kecurangan yang disengaja ya.
sih ada sistem atau game gitu ya yang dia memang mudah untuk di-cheat. Nah, terus tiba-tiba di updatean terbarunya ya itu nggak bisa di-cheat gitu ya. Nah, pernah nggak nemuin seperti itu gitu, game-game seperti itu, pernah nggak? Sering ya, Pak. benar ya, karena itu tadi ada kecurangan, bisa saja terjadi kecurangan di game tersebut gitu ya. Akhirnya sistemnya itu diperbarui gitu ya, bagaimana istilahnya ditambal lah gitu ya, ditambal kalau misalnya ada kekurangan, celah-celah sedikit terus ditambal gitu ya, sehingga itu nggak bisa dicurangin gitu ya. Selama beberapa hari gitu ya, ternyata minggu depan atau bulan depan bisa lagi gitu ya. Tapi ya jangan ya, saya menghimbau teman-teman supaya tidak berlaku curang di hal apapun ya, maupun di game ya. Baik, artinya ada kecurangan, bisa saja terjadi kecurangan di sistem tersebut, atau ada juga kesalahan yang secara tidak disengaja ya. Ada kesalahan atau error ya, error yang nggak disengaja itu terjadi. Bisa saja muncul karena ketidakkompatibelan hardware ya. Jadi misalnya hardware semakin lama semakin canggih, semakin baru, sistem kita sistem lama gitu ya. Nah, terus muncul error gitu ya dan lain sebagainya. Banyak lah ya. Ini biasanya dibahas di mata kuliah teknik pengembangan sistem ya, TPS ya. Di semester 5 tadi ya katanya ya. Baik. Terus bisa saja perlunya pengembangan sebuah sistem itu karena pertumbuhan dari organisasi tersebut ya. Misalnya perusahaan ini tadinya skalanya kecil ya, hanya di Jakarta saja. Tapi 5 tahun kemudian ya ternyata dia melakukan ekspansi, ada di luar negeri atau di luar daerah. Terus 5 tahun kemudian di luar negeri, tentunya dengan adanya cabang yang ada di luar daerah, di luar negeri, tentunya kita butuh layanan yang lebih lagi gitu ya, karena mereka mengakses ke kita, ke pusatnya sendiri ya, secara real time, online ya, secara online real time. Mungkin karena pertumbuhan organisasi atau perusahaannya semakin besar, servernya juga semakin besar ya, sistem informasinya tadinya hanya dibuat hanya untuk misalnya 100 account, 100 pengguna. Nah, sekarang karena besar ya, di luar negeri juga ada, maka juga butuh pengembangan ya dan lain sebagainya. Ya, jadi bisa saja pertumbuhan organisasi karena kebutuhan informasinya meningkat, perubahan organisasi ya. Bisa saja bertambahnya volume pekerjaan. Jadi artinya misalnya pekerjaannya itu tadinya hanya kayak misalnya yang terjadi saat ini ya, sebelum pandemi kita melakukan perkuliahan online, perkuliahan secara klasikal gitu ya, skala luring, tapi sekarang dipaksa ya, begitu awal-awal pandemi dipaksa untuk melakukan perkuliahan secara daring ya, dan itu lewat sistem. Jadi sistemnya diperbesar, entah itu bandwidth-nya ya, kapasitas servernya, kapasitas penampung datanya dan lain-lain sebagainya ya. Jadi salah satu alasannya adalah terkait pertumbuhan dari organisasinya. Oke. Terus juga karena adanya opportunities, kesempatan-kesempatan ya. Apalagi kalau misalnya perusahaan tersebut atau organisasi tersebut bergerak di bidang teknologi informasi. Nah, karena melihat kompetitor ternyata dia udah bisa apa gitu ya. Kompetitornya bisa apa, sehingga kita perlu melakukan evaluasi lagi, layanannya perlu ditambah sehingga kompetitor kita customer kita yang sudah kita punya nggak beralih ke kompetitor lain gitu ya. Oke, jadi bisa saja karena kita ingin meraih kesempatan atau opportunities ya. Atau adanya instruksi-instruksi ya dari luar eksternal ya, seperti kebijakan pemerintah ya, peraturan perundangan, undang-undang dan lain-lain ya. Ya, seperti misalnya tadinya kantor-kantor itu ya karyawan ya konvensional saja, datang ke kantor itu jam 8 sampai jam 4 misalnya. Ya, setiap harinya, tapi begitu adanya pandemi dipaksa untuk di rolling gitu ya. Jadi ada yang 2 hari work from home gitu ya. Terus ada 2 hari lagi work from office ya dan lain-lainnya ya. Dan
biasanya juga ini karena pandemi ini luar biasa ya, muncul juga istilah-istilah baru ya, work from office, work from home ya, takziah online gitu ya, dan lain-lain sebagainya, wisuda online gitu ya, sidang online, banyak ya, banyak pokoknya ya gitu ya, bimbingan online gitu ya, banyak deh gitu. Oke ya, jadi adanya kebijakan-kebijakan dari luar ya, atau pihak eksternal ya, kebijakan, peraturan pemerintah, undang-undang dan lain sebagainya. Baik, kalau kita ngomongin secara tingkatan ya atau level ya, DSS teknologi ini berdasarkan yang pertama adalah toolsnya ya, berdasarkan toolsnya. Kalau dilihat dari tools utamanya ya atau primary toolsnya itu terdiri dari elemen-elemen yang secara fundamental itu menaunginya, seperti bahasa pemrogramannya, atau dari segi kualitas grafiknya atau editornya atau bahkan sistem query-nya itu dimudahkan ya. Jadi itu sebagai bahan pertimbangan untuk membuat sebuah DSS. Atau kalau misalnya kita sebagai bahan masukan kita adalah engine-nya. Nah, engine-nya ini biasanya kita kalau memilih sebuah DSS ya, untuk mengembangkan sebuah DSS itu kita memperhatikan DSS tersebut bisa modeling. Nah, yang pertama ini bisa dibuat sebuah model ya, modeling ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah menghasilkan sebuah laporan atau report ya. Jadi secara otomatis ya, digenerate secara otomatis gitu ya. Jadi laporannya secara otomatis ya. Dan yang tidak kalah penting adalah grafiknya ya. Jadi kalau kita ngomongin DSS, karena ini nantinya DSS yang menggunakan adalah orang-orang yang mengambil sebuah keputusan ya, yang mengambil kebijakan, sebuah keputusan yang strategis, tentunya biasanya itu adalah level pimpinan. Nah, level pimpinan ini sebaiknya tidak kita suguhi secara tabel, data-data secara tabel gitu ya, karena itu menyulitkan untuk membuat sebuah kesimpulan. Tapi kalau kita menyuguhinya secara visualisasi grafik, nah maka itu akan terlihat secara jelas gitu ya, secara jelas, dan itu lebih mudah untuk mengambil sebuah keputusan gitu ya. Dan itu bisa dimengerti secara umum ya, tidak hanya orang informatika, secara orang umum juga bisa mengerti gitu ya kalau dibuat secara grafik. Dan juga secara analisis resikonya bisa dimunculkan ya, misalnya itu akan lebih baik lagi ya. Jadi yang pertama ini adalah yang paling utama dilihatnya ya, modeling, habis itu bisa menghasilkan report, lalu grafiknya dan juga analisis resikonya. Oke. Dan ini adalah hubungannya ya, hubungan antara DSS yang spesifik dan generatornya dan toolsnya ya. Jadi toolsnya itu tadi ya, kalau kita melihat bahasa pemrogramannya, jadi ada yang suka DSS-nya menggunakan Python, ada yang suka menggunakan yang model drag drop saja gitu ya, seperti TabView, Pentaho gitu ya, Power BI gitu ya, dan lain-lainnya ya. Terus dari data yang bisa dihasilkan ya, DSS generatornya ya, bisa menghasilkan file spreadsheet ya, atau Excel ya, dengan CSV biasanya kalau dihasilkan Excel itu ya, separative value ya. Atau ada juga yang bisa menghasilkan langsung visualisasinya, atau bisa juga menghasilkan langsung PowerPoint-nya bisa dibuat di situ gitu ya. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Oke. Ini pengembangan sebuah DSS ini melibatkan beberapa fase. Nah, fasenya adalah seperti ini. Jadi ada fase pre-design ya, fase pre-design, dan ada fase desain. Oke. Ya. Nah, fase pre-design ini mencakup 3 fase penting. Ada planning, ada research, sama analisis. Ya. Nah, ada planning, perencanaan, terus ada research atau penelitian. Ini masuknya ke seperti requirement gitu ya. Jadi bagaimana kebutuhan dari si penggunanya nantinya ya, usernya gitu. Terus sumber dayanya tersediakah gitu ya. Lalu ada fase analisisnya gitu ya. Lalu fase berikutnya yaitu ya, setelah pre-design ada desain. Fase desain ini mencakup ya, jadi perancangan ya. Fase desain sudah pasti perancangan, ada desain UI-nya, ada desain modelnya, lalu ada desain database-nya, dan ada desain knowledge-nya.
gitu ya. Lalu semuanya disatukan ya, disatukan dan diimplementasikan ya. Implementasinya ini nanti masuk ke tahap testing dan evaluation ya, testing dan implementasi sistem. Nah, kita ada mata kuliahnya juga tuh, testing dan implementasi sistem ya di semester 5 juga deh kalau nggak salah ya. Oke, setelah tahap testing ya atau implementation yang termasuk testing ya, training and deployment ya, itu masuk ke tahap maintenance and documentation. Oh, kenapa ini? Oke. Oke, itu. Ini penjelasannya dari tahapan-tahapan tersebut ya, pre-design, ada planning, research, analisis ya. Nanti bisa teman-teman baca ya. Nah, masuk ke DSS development ya, yang sering digunakan yaitu adalah menggunakan SDLC atau System Development Lifecycle. Ini tidak hanya DSS ya, di DSS development, tapi juga di pengembangan sistem yang biasa juga menggunakan SDLC. Nah, tahapan-tahapan dari SDLC itu meliputi apa aja tuh yang biasa tuh, yang 4 itu. Ada yang bisa bantu saya? Halo Pak, halo. Ya, apa tuh tahapan SDLC? Kalau nggak salah yang pertama tuh ini Pak, planning. Jadi pembutuhan requirement. Oh, planning ya. Oke, bisa planning ya, bisa analisis requirement ya. Jadi kebutuhan dari si user apa gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin skripsi ya, pakai aja tuh tahapan SDLC gitu ya untuk membuat sebuah skripsi. Jadi kita pertama pengumpulan data dulu. Kita pengen tahu user atau klien kita nih membutuhkan apa aja nih, gitu ya. Misalnya kita ingin membangun sebuah sistem informasi sekolah misalnya ya. Nah, kita bertanya ke klien ya, bisa pengumpulan datanya bisa melalui observasi, bisa wawancara, atau bisa juga menggunakan kuesioner gitu ya. Jadi kita pengen tahu sistem informasi sekolah yang akan dibangun ini nantinya bisa apa aja gitu ya. Kalau misalnya usernya, oh harusnya bisa absen juga gitu ya. Terus bisa menghasilkan laporan juga ya, harian, daftar kehadiran absensi secara harian, bulanan maupun tahunan gitu ya. Terus bisa apa lagi gitu ya, bisa mencetak apa nih misalnya bisa dicetak laporannya gitu ya. Jadi kita permulaannya ya atau starting point-nya adalah dari analisis kebutuhan itu. Tadi tahapan utamanya adalah analisis ya atau planning gitu ya. Ada yang analisis, ada yang planning, sama gitu ya. Lalu tahapan berikutnya setelah analisis apa tuh? Analisis kebutuhan itu apa? Ada apa lagi? Desain Pak. Desain. Benar, perancangan ya, perancangan. Setelah itu ada habis dirancang diapain? Implementasi bukan? Implementasi, benar. Habis implementasi? Testing. Habis implementasi? Testing, Pak. Testing, Pak. Testing and evaluation. Oke, benar, good ya. Sebenarnya sini kebaca juga sih ya. Jadi ada analisis ya. Jadi kita investigasi dulu ya, kita memahami permasalahan yang ada sebelum kita menanya user ya, kita memahami dulu permasalahan yang ada, kita kumpulkan dulu ya, terus kita analisis ya, kita berikan pilihan-pilihan ya, alternatif solusi ya, terus ada desain ya, kita merancang sistem tersebut, terus kita implementasikan dan kita melakukan testing ya atau evaluation gitu ya. Jadi kalau ketika misalnya ternyata masih ada masalah atau masih ada kekurangan, kita balik lagi ke tahapan requirement lagi ya atau analisis kebutuhan lagi. Jadi berulang, SDLC itu berulang gitu ya. Nah, oke. Jadi dan ini teman-teman sudah paham ya, sudah dapat mata kuliahnya ya, baik itu pengumpulan data ya di mata kuliah metodologi penelitian ya, terus ada perancangannya ya tadi ya, teknik pengembangan sistem, bagaimana mengembangkan sebuah sistem, terus implementasinya juga gitu ya, dan mata kuliah testing dan implementasi gitu ya. Baik, SDLC ya. Nah, oke, nanti bisa dibaca ini. Nah, yang pasti ada yang bilang SDLC itu ada 3 aktivitas utamanya ya, yaitu analisis, design, dan implementation. Lalu habis itu ada fase tambahannya ya, habis itu
ada perencanaan proyek berikutnya gitu ya, atau di awal project planningnya gitu ya, dan juga ada supportnya. Jadi tahapan asli umumnya SDLC itu ada ini ya, ada 3 dan tambahannya evaluasi gitu ya. Jadi berulang saja gitu ya. Oke, ini nanti bisa diinin. Nah, kelebihan dari SDLC ini yaitu kita bisa mendapatkan laporan setiap akhir fase ya. Jadi setiap fase yang sudah dilalui, misalnya fase requirement ya, itu ada reportnya gitu ya. Terus habis itu fase desain ada reportnya juga. Sehingga ini artinya apa? Di setiap fase itu ada reportnya, memudahkan adanya controlling ya. Jadi kalau fungsi manajemen itu termasuk controlling, ini memudahkan untuk melakukan controlling ya. Sehingga apa? Ini bisa menjadi masukan ya untuk misalnya kalau misalnya kita mendapatkan proyek-proyek berikutnya gitu ya. Dan kita lebih mudah melakukan dokumentasi ya. Dokumentasi ini kalau di sebuah sistem itu nggak selalu foto-foto gitu ya, nggak selalu foto-foto, nggak selalu video-video, enggak. Tapi ada dokumentasi dalam bentuk tertulis gitu, misalnya ya laporan-laporan, report-report ya, baik yang terjadi maupun apalagi pada tahap evaluation itu dokumentasi sangat penting, gitu ya, sangat penting. Oke, kekurangannya ya pengguna mendapatkan produk sesuai dengan pemahaman pengembang ya, jadi belum tentu sesuai kebutuhan, tapi ini bisa dibicarakan kembali. Ya. Nah, kekurangan lainnya lagi adalah terkait dokumentasi ya, karena dokumentasi ini membutuhkan waktu, maka dibilang mahal ya, mahal karena dia membutuhkan waktu. Ya dalam membuatnya ya, dokumentasi itu tadi ya, report, laporan teknis ya, terus ada apa lagi ya tadi ya dari segi pembuatan, terus juga ternyata pimpinan ini reportnya nggak seperti ini, nah itu butuh waktu lagi untuk merubah ya dan lain-lain, makanya dibilang dokumentasi ini mahal. Tapi dengan adanya dokumentasi ya, proyek kita itu jadi lebih terkontrol. Dan itu jadi bahan masukan kita, bisa kita pelajari kalau misalnya kita mendapatkan proyek yang sejenis gitu ya. Oke, itu baik itu membuat sebuah sistem yang biasa maupun sebuah sistem yang modelnya DSS. Lalu ada berikutnya, ada tekniknya adalah prototype. Nah, prototype ini ya yang untuk di DSS ini yang biasa digunakan adalah model RAD atau Rapid Application Development. Kenapa? Karena dia cepat ya. Cepat itu maksudnya karena ini berdasarkan prototype, sudah ada prototipenya gitu ya. Sudah ada prototipenya. Jadi cepat dan ini sudah diuji cobakan ya. Artinya pilot test itu sudah pernah diuji coba dan berhasil gitu ya. Jadi ini sangat tepat sekali kalau yang menggunakannya RAD. Sama tahapannya mirip-mirip ya dengan waterfall juga ya, tapi dia sudah punya prototipenya, artinya sudah ada apa ya contohnya gitu ya, sudah ada contohnya gitu ya, prototipenya. Demikian deskripsi singkat dari saya, semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan di dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi Teknik Informatika, khususnya pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Pesan saya terus bergerak maju dan berinovasi. Saya Firman Nur Hasan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.